Belum lama ini banyak berita yang katanya ada yang korupsi sampai 271 triliun. Uang segini tuh udah banyak banget. Kan uang segitu juga lumayan tuh buat beli utang negara. Ya kita lihat aja, utang negara kita sendiri aja udah numpuk cuy, sampai 8.000 triliun. Tapi sayang ada aja oknum yang korupsi. Seandainya uangnya dipakai negara dengan benar, gue yakin sih ke depannya Indonesia tuh bisa lebih berkembang lagi. Dan fakta mengejutkannya tau gak? Korupsi di Indonesia tuh udah ada dari zaman kerajaan, dan sampai sekarang pun masih banyak banget korupsi. Pas zaman kerajaan, bentuk korupsi yang paling menonjol tuh biasanya rakyat suka dimintain upeti secara paksa. Lanjut ke zaman penjajahan, pas pembangunan jalan anir penerukan oleh Dendels, banyak yang nyebut itu tuh kerja paksa karena pribumi jadi berubah. Sampai ada 12.000 pribumi yang meninggal pas itu. Tapi itu pernyataan yang gue dapet dari buku sekolah gue dulu. Nyatanya apa? Dendels pas itu udah ngasih gaji ke pribumi, tapi malah dikorupsi sama bupati setempat. Wah, miris banget kan? Bahkan sampai sekarang pun masih banyak tuh kasus korupsi di Indonesia. Kata Bu Sri Mulyani sendiri, Indonesia sulit banget jadi negara maju karena kasus korupsi masih merajalela di negara ini. Gue setuju banget sih, uang yang harusnya bisa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat malah dipakai buat kepentingan pribadi atau kelompok kecil. Jadi proyek-proyek yang seharusnya bermanfaat buat semua orang malah jadi terbengkalai atau kualitasnya jadi buruk. Tapi apa jadinya ya kalau di negara ini tuh gak ada korupsi? Menurut Pak Mahfud MD sendiri, setiap kepala keluarga bisa dapat 20 juta per bulan tanpa kerja, seandainya korupsi di sektor pertambangan dihapus celahnya. Yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu baru pertambangan, belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian, apalah gilanya korupsi di negara kita ini. Ya bener banget, itu baru sektor pertambangan, belum di sektor lain kata Pak Mahfud. Seandainya gak ada korupsi juga, pasti gak ada lagi tuh jalanan yang rusak, biaya pendidikan pasti murah, biaya kesehatan juga murah, dan juga pasti udah sedikit banget orang yang fakir miskin. Bahkan bisa dibilang udah gak ada lagi. Isi dari UUD pasal 34 ayat 1 berbunyi bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi kenyataannya sekarang emang masih banyak banget mereka kita temui di bawah jembatan, pinggir toko, dan keliaran di jalan raya tanpa pekerjaan dan tempat tinggal yang layak. Penyebabnya karena apa? Ya salah satunya karena ini, korupsi. Ada yang harus dimasuk ke negara yang malah hilang entah kemana. Oh ya, ini itu negara paling sedikit kasus korupsinya di dunia. Jadi kalau makin tinggi poinnya, itu artinya makin sedikit kasus korupsinya. Indonesia sendiri dapat skor 34 dan diurutan ke 115 dari 180 negara yang paling sedikit korupsinya. Jadi di mana itu artinya masih banyak banget kasus korupsi di Indonesia. Nah, dari data ini juga bisa lihat negara yang paling sedikit korupsinya itu tidak negara maju semua. Gak ada lagi negara yang masih berkembang kayak Indonesia. Denmark sendiri negara paling bebas korupsi di dunia. Dan lo tau gak, biaya pendidikan di sana tuh gratis dari SD sampai kuliah. Bahkan dibayar buat belajar. Gak kayak di Konoha, banyak yang putus sekolah karena gak kuat bayar. Biaya kesehatan di Denmark juga gratis. Bahkan nganggur aja dibayar di Denmark. Nah, di bawah Denmark ada Finlandia, negara yang kasus korupsinya paling sedikit, urutan kedua di dunia. Gak beda jauh lah sama Denmark. Pendidikan di Finlandia tuh juga gratis. Bahkan sebelumnya mahasiswa luar negeri yang mau kuliah di Finlandia juga gak perlu bayar, karena udah dibayarin sama negara Finlandia sendiri. Menurut lu sendiri gimana cuy?